Kuliah kerja nyata biasanya dilakukan mahasiswa semester akhir dengan bekerja menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki secara langsung dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Akan tetapi, KKN yang dilakukan tahun ini masih saja online akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Tentunya KKN yang dilakukan secara online, pelaksanaannya di daerah domisili masing-masing mahasiswa atau KKN pulang kampung. Meskipun begitu, tetap banyak pengalaman, cerita dan ilmu yang bisa kita ambil dari kegiatan KKN, sekalipun masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Hai, namaku Sukrayani Legistia Wiranata. Orang-orang memanggilku Legis. Aku mahasiswi Ilmu Kelautan Angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Izinkan aku membagi pengalaman kuliah kerja nyata yang aku lakukan di Kelurahan Tlogomulyo, Semarang. Kelurahan Tlogomulyo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis, Kelurahan Tlogomulyo termasuk dataran rendah, di mana luas wilayahnya 203,313 hektar berupa tanah kering yang digunakan sebagai pekarangan atau bangunan, kebun, dan ladang. Karena wilayah ini termasuk daerah perkotaan, di mana sumber daya alamnya hanya terdiri dari tanah kering yang berisikan bangunan, kebun, dan ladang milik warga sekitar. Maka dari itu, Kelurahan Tlogomulyo tidak memiliki potensi wisata. Sisi utara Kelurahan Tlogomulyo merupakan Kelurahan Bangetan Wetan. Sisi timurnya Kelurahan Penggaron Kidul. Sisi selatan Kelurahan Pedurungan Tengah, dan sisi barat Kelurahan Tlogosari Wetan. Bapak Burjamansyah menjabat sebagai lurah di Kelurahan Tlogomulyo, dan sekretarisnya ialah Ibu Sudarsi. Tlogomulyo terdiri dari 11 RW dan 90 RT. Dengan jumlah penduduk total per Juni 2021 adalah 16.524 jiwa dan 4.274 KK, yang terdiri dari 8.327 jiwa penduduk laki-laki dan 8.147 jiwa penduduk perempuan. Adapun fasilitas yang ada di Kelurahan Tlogomulyo meliputi sarana pendidikan seperti PAUD, TK dan SD, serta SMP, dan beberapa sarana sosial seperti masjid, musola, pemakaman, lapangan olahraga, dan jalur hijau. Selain didominasi oleh buruh industri, masyarakat Kelurahan Tlogomulyo juga bekerja sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah, buruh tani, pengusaha sedang, pengrajin, PNS, pengangkutan, dan pedagang. Ya, setelah pemberlakuan PPKM ini di masa pandemi, banyak gaji-gaji kami yang nggak semaksimal sebelum adanya pandemi ini. Jadi mau nggak mau kita harus mempunyai usaha sampingan untuk menambah-nambah penghasilan kita. Program budidaya ikan dan sayur dalam ember dilatar belakangi akibat adanya pandemi dan diberlakukan PPKM, membuat masyarakat merasa bosan hanya di rumah saja karena kegiatannya yang dibatasi. Bahkan beberapa dari mereka merasakan efek PPKM dengan gaji yang tidak seoptimal sebelumnya, sehingga dibutuhkan usaha sampingan.
Di lahan perkotaan seperti di Kelurahan Tlogomulyo yang memiliki tanah kering dan hanya berisikan bangunan dengan lahan tidak luas, sangat cocok untuk dilakukan budik dambar. Pengenalan budidaya ikan dan sayuran dalam ember bertujuan agar masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam upaya ketahanan pangan di lahan perkotaan. Dengan pembagian video edukasi berupa persiapan alat dan bahan, pembuatan, dan perawatan terkait sistem budidaya ikan dan sayur dalam ember. Sehingga dari program ini akan mendukung program berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Untuk mengatasi rasa bosan memang harus diadakan budik dambar. Dengan adanya budik dambar juga sangat membantu untuk perekonomian dalam rumah tangga juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hari-hari. Kalau memang hasilnya bagus, ikan, sayur bagus. Diharapkan dari pelaksanaan program ini, masyarakat perkotaan jadi lebih mudah untuk mempertahankan pangannya dan dapat dijadikan sebagai ide usaha. Bukan hanya kalangan pekerja saja yang mendapati dampak negatif dari pandemi COVID-19, namun kalangan anak-anak, remaja awal hingga remaja lanjut pun merasakan efek negatif dari pandemi, meskipun tidak terlihat secara langsung. Di saat seperti sekarang, sekolah tidak mengadakan kelas offline, sehingga anak-anak hingga remaja sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget, dan tidak dapat dipungkiri gadget memiliki efek candu. Video game, drama Korea, film maupun sinetron menjadi alternatif sarana hiburan untuk melepaskan penat setelah sekolah online. Untuk hiburan, biasanya saya menonton film kisah nyata biar tahu untuk sejarahnya juga, lalu menonton drama Korea juga. Bisa menghibur, apalagi di saat PPKM seperti ini kan gak boleh keluar rumah, jadi ya di rumah aja nonton drama Korea. Menurut saya video profil kelurahan ini sangat edukatif sebagai media sharing untuk anak-anak maupun remaja, karena biasanya anak-anak dan remaja di masa PPKM seperti ini itu dia nontonnya itu seperti video games, Mobile Legends, FF seperti itu kan. Nah, jadi video profil kelurahan ini sangat edukatif, apalagi disertai dengan background dan video ini tuh dibikin semenarik mungkin gitu. Sebelum video ini berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wibawa Budi Santosa selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya, kepada Kelurahan Tlogomulyo yang telah menerima saya untuk melaksanakan KKN di kelurahan ini, serta teman-teman yang telah mendukung saya agar KKN ini bisa berjalan lancar dan program yang dilaksanakan dapat tersampaikan. KKN merupakan pengalaman yang baru bagi saya untuk memberdayakan masyarakat dengan ilmu yang saya miliki, meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Terima kasih KKN Undip 2021, semoga kita semua selalu sehat.